Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Jazuli kembali menyimpulkan terkait dengan sepak terjang Qurtubi yang notabene sebagai tangan kanannya Habib Rizik ya, Pak Rizik Shihab, yang belum lama ini Habib Rizik Shihab datang ke Pondok Pesantren Futuhiyah yang diasuh oleh Kiai Qurtubi ini, dan mereka mengadakan pengajian akbar yang memang lihat profil Pondok Futuhiyah ini luar biasa secara bangunan, leks ya. Saya kira dana-dana itu pasti saya punya keyakinan ada disalurkan kepada mereka-mereka yang notabene punya kepentingan termasuk Kiai Qurtubi ini, sehingga perlunya Gus Jazuli meluruskan apa yang menjadi statement daripada Kiai Qurtubi ini dan ditenggelamkan saat ini oleh Gus Jazuli. Kita simak kesimpulan akhirnya. Sekali lagi mohon maaf kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legitimasi bahwasannya nasab Habib itu adalah nasab yang disambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakal Bangkalan, Bakal Bangkalan pun sama dikatakan sebagai seorang tokoh yang mengesahkan nasab Habib. Kang Cuaks, ya, apa agenda besar di tahun ini buat polemik nasab? Apa iya begini terus? Jadi memang untuk polemik nasab ini harusnya itu apa bahasanya ya, ditangani langsung oleh pemerintah harusnya ya. Tetapi ingat Kang Cuaks, bahwa masyarakat di akar rumput ini memerlukan adanya pencerahan-pencerahan yang selama ini mereka itu menjadi korban dari Habib, baik itu korban secara materi, baik itu korban secara spiritual. Kalau korban materi bagaimana? Ya didawir. Korban secara spiritual bagaimana? Ya dia dijaga secara spiritual, tidak boleh. Karena dia itu adalah muridnya Habib, kemudian dia itu tidak boleh untuk membahas nasabnya Habib, tidak boleh membahas doktrin-doktrin penyesatan para Habib, ya, sehingga santrinya Habib itu tidak memiliki nalar yang kritis sebagaimana mestinya. Nah, itu di satu sisi ya. Nah, dan di sisi lain memang perlu adanya pemerintah itu ya menangani secara langsung tentang polemik ini agar jelas nih statusnya bagaimana. Apakah Habib itu dzurriyyah Nabi? Apakah keturunan Rasulullah SAW atau tidak? Bagaimana dengan pembelokan sejarah? Bahwasannya kemerdekaan Indonesia itu tidak akan tercapai kecuali atau tanpa jasanya para habaib. Hal-hal yang seperti itu harus diluruskan oleh negara. Itu perlu. Tetapi kan pada ujungnya kita itu ya sebagai manusia biasa hanya bisa berikhtiar. Karena kemarin ketika di PWI itu, di Rakernas PWI, di mana salah satu poinnya itu adalah meminta kepada MUI, meminta kepada Kemenak, dan meminta kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan polemik nasab yang terjadi saat ini, yang sampai saat ini itu berapa? Sampai 3 tahun. Nah, masuk pada tahun yang ketiga lah ya. Jadi begitu Bang Cuaks ya. Jadi untuk agenda besar di tahun ini
agenda besar di tahun ini ya kembali menyemarakan ini kajian nasab, tidak hanya dari sudut pandang ilmu nasab saja, tapi merembet kepada permasalahan kesejarahan bangsa Indonesia, begitu juga kecintaan terhadap tanah air, dan juga pembelokan-pembelokan sejarah yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib untuk tokoh-tokoh nasional Indonesia. Jadi begitu ya, Kang Cuaks. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ijma yang diklaim selama ini, baik itu oleh golongan Balawi sendiri atau non-Balawi, mengenai kenasaban dari Balawi yang katanya sudah ijma dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya, itu bertentangan dengan fakta. Dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian mengenai metodologi yang dimiliki oleh para ulama untuk menelusuri nasab, atau khusus untuk kritik ya kepada Ustadz Qurtubi Jailani, ya, itu adalah dengan apa? Dengan menyatakan bahwasanya sebagai seorang muslim, seseorang itu harus menjadi seorang muslim yang memiliki semangat belajar yang terus-menerus ada. Sehingga apa? Sehingga kesimpulan yang selama ini diyakini oleh dirinya itu bisa jadi bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Sehingga seorang santri, apalagi seorang kiai, apalagi seorang ulama, itu tidak ribut. Senang horornya cinta Habib, dan senang horornya itu meragukan nasabnya Habib. Ya, itu saja mungkin kondember pun sama, senang horornya pun meragukan Habib, ya. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya, dan tidak lupa kita doakan kepada seluruh umat Islam. Allahumma fi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sallim ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farriqan ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih untuk semuanya pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang dan terima kasih semuanya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.